Tugas utama atau peran atau fungsi utama kami sebenarnya di pelatihan vokasi, peningkatan sumber daya manusia untuk di angkatan kerja. Karena ada beberapa dunia pelatihan yang memang harus syaratkan teknis. Contoh misalnya di desain grafis. Jadi sekian banyak proses atau sekian banyak jenis program yang ada di BPFP ini, Pak. Mungkin sejauh ini bagaimana prosesnya? Sejauh ini, mungkin 1 tahun terakhir sudah berapa banyak peserta, Pak, yang sudah mengikuti Balai Pelatihan Vokasi ini, Pak? Jadi ayo kami dari sisi pemerintah sudah menyiapkan fasilitas yang ada ya untuk ikut pelatihan. Biayanya gratis ya, mulai dari pendaftaran sampai selesai pelatihan tidak ada kami pungut biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Ilma Yusin tentunya yang akan menemani Anda pada podcast Kendari 1. Oke teman-teman semua, kali ini kita sudah ditemani oleh pimpinan dari BPFP, Balai Pelatihan Vokasi Produktivitas Kendari, yakni Bapak Amran. Ya Bapak, mungkin bisa diperkenalkan Pak. Oke baik, terima kasih Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Amran, kebetulan selaku pimpinan Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari. Mungkin koreksi tadi Mbak ya, memang namanya ini BPFP Jelimet ya, disebutnya dulu BLK lebih gampang. Tapi sejak perubahan kebijakan dan penguatan di lembaga kami dirubah menjadi Balai Pelatihan Vokasi. Ya, jadi BPVP orang biasanya sebut BPFP, tapi sebenarnya Balai Pelatihan Vokasi ya. Dan untuk kenapa namanya Kendari, sebenarnya wilayah kerja kami itu se-Sulawesi Tenggara ya. Hanya memang balai-balai kami itu di mana berdirinya balai itu dipakai nama lokalnya tempatnya. Tapi untuk Kendari sendiri wilayah kerjanya se-Sulawesi Tenggara. Ya, sama balai-balai tempat lain juga kayak Ambon itu wilayah kerjanya bukan hanya di Ambon, tapi provinsi. Ya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab nih Pak. Ya, jadi mengenai Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari ini selaku pimpinannya. Jadi teman-teman di sini yang ingin saya tanyakan Pak, bisa dijelaskan secara singkat mungkin peran dan fungsi dari BPFP ini Pak? BPVP ya. BPVP. Ya. BPVP ya. Oke. Sebenarnya tugas utama atau peran atau fungsi utama kami sebenarnya di pelatihan vokasi, peningkatan sumber daya manusia untuk di angkatan kerja ya, untuk memasuki dunia kerja. Selain pelatihan vokasi, kami juga punya fungsi peningkatan produktivitas. Ini juga sama, masih berhubungan dengan angkatan kerja, tapi sasarannya adalah orang yang sudah bekerja. Jadi angkatan kerja itu kan ada pencari kerja, pengangguran, terus yang sudah bekerja, itu bagian dari angkatan kerja. Jadi untuk pelatihan vokasinya sendiri, kami menyiapkan tenaga kerja atau calon-calon tenaga kerja untuk memasuki industri dari sisi kompetensi ya. Kompetensi artinya kemampuan dia bisa bekerja di industri. Terus untuk produktivitasnya itu kami siapkan untuk pekerja-pekerja atau industri atau UMKM ataupun industri besar pada tataran karyawannya supaya bisa meningkatkan produktivitasnya. Itu peran kami. Baik Pak, terima kasih. Jadi kalau boleh tahu lagi Pak, apa jenis program yang ada di BPFP ini Pak? Ya, untuk di balai kami program pelatihannya sebenarnya cukup banyak ya, ada ratusan lebih sebenarnya. Karena kami fleksibel sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan kampus atau pendidikan ya, itu kan memang harus ditentukan tidak boleh keluar dari itu. Kami itu fleksibel sesuai by request dari industri ataupun dari usaha masyarakat yang ada pada saat itu. Jadi kami boleh berubah ya, maksudnya menyesuaikan lah, adaptif dengan perkembangan zaman ataupun wilayah setempat. Tapi yang kami tekankan pada akhirnya pembagian ya, atau lebih tepatnya pelatihan-pelatihan apa aja sih bidangnya ya. Jadi kalau programnya banyak, tapi saya cuma sebutkan bidangnya. Itu pertama, bidang yang kami lakukan itu listrik ya. Ini cukup banyak program pelatihan yang ada otomasi industri, terus solar panel atau sel surya, instalasi penerangan, kontrol motor dan berbagai macam lainnya. Terus setelah ada kejuruan juga namanya elektronika. Ya. Elektronika ini memang ya orang identik dengan peralatan rumah tangga ya, tapi dia bukan hanya peralatan rumah tangga, tapi termasuk teknisi HP juga ya, perbaikan handphone, Android dan segala macamnya. Terus ada kejuruan atau bidang otomotif ya. Otomotif ini
dia termasuk kendaraan motor ya. Terus roda 4 itu ada kendaraan ringan namanya mobil roda 4, ada juga alat berat ya. Alat berat memang sebenarnya masuk di pertambangan, tapi saat ini kami masih prepare persiapan untuk bidang atau kejuruan pertambangan masih kita nempelin di otomotif ya, terutama operator alat berat dan mekanik alat berat. Terus kejuruan berikutnya adalah kejuruan las ya. Las ini kebutuhan tinggi sebenarnya untuk ditambang. Itu ada pelatihannya ada dari sisi mesin FCAW, GTAW, SMAW, dari level tingkatannya juga ada level 1 atau SMA 1G, 2G, 3G sampai 6G ya. Terus ada kejuruan pertanian ya. Pertanian kami saat ini memang fokus paling besar porsinya itu adalah produk hasil pertanian, artinya dalam bentuk olahan ya, misalnya kayak roti, kue, tapi dari pertanian. Tapi di sisi lain juga kami kembangkan ada namanya pertanian hidroponik ada ya. Itu sayur-sayuran ya, kebutuhannya cukup tinggi juga. Terus kejuruan berikutnya adalah bisnis manajemen ya. Bisnis manajemen ini mulai dari pelayanan pelanggan, perkantoran, administrasi, akuntansi ataupun bahasa itu ada ya. Kejuruan berikutnya adalah TIK ya, atau IT atau TIK itu sama ya. Itu di situ mulai dari desain grafis, terus operator komputer atau pengoperasian Excel, Word dan kelompoknya itu ya, PowerPoint sampai PowerPoint. Operator ada tingkatan juga advance dan mulai dari operator basic sampai advance. Terus teknisinya juga, jaringan juga, desain grafis tadi ya. Terus yang kejuruan berikutnya adalah kejuruan fashion teknologi. Di masyarakat mungkin sering sebutnya itu adalah menjahit atau garment ya. Tapi fashion teknologi ini bukan hanya mereka diajari bagaimana menjahit ya, permak baju dan segala macam, tapi bagaimana mendesain ya, model ya. Apalagi kan Kendari juga ternyata beberapa orang-orang Kendari itu cukup terkenal di tingkat nasional ya untuk di bidang fashion. Terus kejuruan berikutnya adalah kejuruan pariwisata. Ya, pariwisata kami masih fokus di hotel saat ini, perhotelan. Itu pelatihannya ada housekeeping ya, terus room attendant, barista, bakery ya, food and beverage ya, F&B ya, dan public area juga termasuk pembersihan kolam renang dan segala macam. Jadi kebutuhan tenaga kerja mulai dari depan, bellboy, resepsionis sampai di kolamnya itu ada kami siapkan pelatihan untuk perhotelan. Terus yang kejuruan berikutnya adalah kejuruan bangunan ya. Kalau di akademik itu disebutnya dengan sipil. Kami masih pakai nama bangunan ya. Bangunan itu ya ada di situ AutoCAD ya, terus menghitung biaya RAB. Kejuruan atau program pelatihan berikutnya adalah surveyor. Ini cukup tinggi sebenarnya surveyor, pemetaan ya, pemetaan lahan atau tanah. Dan yang berikutnya adalah desain AutoCAD dan survey cuma dua itu ya untuk di workshop atau kejuruan bangunan. Mungkin itu kejuruan yang ada. Baik Bapak, jadi sekian banyak proses atau sekian banyak jenis program yang ada di BPFP ini Pak, mungkin sejauh ini bagaimana prosesnya Pak? Bagaimana proses? Kalau untuk proses gimana supaya bisa mengikuti pelatihan di sini, kami sebenarnya sudah lama mengadakan layanan online namanya Siap Kerja ya. Siap Kerja, di situ akses, tapi kami juga bisa menerima offline karena kita tahu bahwa ke sini itu masih ada orang yang belum mengerti. Meskipun memang sudah lama teknologi ya, tapi untuk aksesnya itu masih kurang familiar mereka untuk mengakses Siap Kerja itu. Jadi namanya Siap Kerja. Mereka daftarnya online, mulai dari pendaftaran sampai tes ya, wawancara baru kami panggil di sini karena wawancara kami ikutkan dengan kemampuan teknis. Karena ada beberapa pelatihan yang memang harus syaratkan teknis. Contoh misalnya di desain grafis. Dia ya minimal dia sudah bisa operasikan komputer kan. Kalau desain grafis belum bisa mengoperasikan komputer ya gimana mau belajar desainnya. Iya betul, ya, betul. Hal-hal gitulah kemampuan teknis ya. Sama juga AutoCAD, tiba-tiba mau ikut pelatihan AutoCAD sudah tes tulisnya oke karena kalau tes tulis itu masih kemampuan bakatnya sebenarnya, bakat, minat dan ya akademik sedikitnya lah, matematikanya lah ya, karena teknik kan. Tapi kan ya selain juga harus bisa komputer, ngerti cara menggunakan AutoCAD, tapi di sini baru mau belajar AutoCAD ya itu repot juga. Mengerti menggunakan desain lah, baru belajar desain itu repot juga. Makanya kami tetap ada beberapa kejuruan.
ya memang ada wawancara plus praktek. Tapi ada juga memang no skill yang kita butuhkan. Contoh sepeda motor udah yang penting dia bisa hitung-hitungan karena di sana ada mekanikalnya juga. Dia bisa baca tulis, di sini cuma tes buta warna, udah selesai diterima kalau memang itu memenuhi syarat ya dengan perhatian kuotanya ya, jumlah kuotanya kami per kelas itu 16. Jadi mulai mendaftar sampai wawancara itu persyaratannya sebenarnya minim, sangat minim ya. Tidak ada harus tinggi badan, jenis kelamin dan segala macam, kami tidak ada. Bahkan ya yang disabilitas pun kami terima beberapa ya. Tapi memang saat ini disabilitasnya masih terbatas karena dari sisi fasilitas kami belum siap, mau baik fasilitas maupun instruktur. Setelah dia mendaftar, dia ikut pelatihan cukup lama sebenarnya. 1 bulan, karena kenapa saya katakan cukup lama, bagi kami itu cepat ya. Kalau saya pernah jadi instruktur, pelatihan dulu 3 bulan, tapi sekarang karena perkembangan teknologi ada 1 bulan, 1 bulan setengah, 2 bulan ya. Setelah itu selesai di sertifikasi. Setelah sertifikasi itu kami juga bantu linkkan sebenarnya beberapa perusahaan kerjasama. Dia juga bisa cari kerja sendiri, bisa juga kami bantu linkkan untuk bisa masuk di dunia kerja. Itu. Oh ya baik Pak. Jadi di sini kan tadi Bapak sudah sebutkan bahwasanya kriteria atau syarat untuk masuk menjadi bagian dari BPFP ini tuh sangat minim ya Pak. Kalau begitu mungkin ada kriteria tertentu atau mungkin syarat-syarat tertentu Pak untuk bisa masuk dan bergabung menjadi peserta Balai Pelatihan Vokasi ini Pak. Ya, jadi kalau untuk pelatihan itu sebenarnya kalau persyaratan tadi ya minimal syarat usia ya. 18 tahun, karena kami pelatih itu untuk melatih ya, untuk mempersiapkan masuk dunia kerja. Berarti kan di bawah batas usia angkatan kerja itu tidak boleh. Karena kalau kami latih pun pada saat dia bekerja itu kena undang-undang kerja anak gitu. Ya, jadi kami batasi, makanya kenapa tidak masuk di SMK kelas 1, kelas 2 itu karena memang usianya belum masuk. Ya, jadi kami memang fokus. Yang kedua juga memang pada saat dia mengikuti pelatihan, setelah pelatihan dia masuk kerja. Maka syaratnya tadi pertama adalah dia tidak sedang mengikuti pendidikan ya. Boleh pendidikan sebenarnya, tapi di ujung misalnya tinggal 1 bulan selesai atau tinggal kalau ini tinggal tamat lah hitungannya. Usianya juga memenuhi syarat. Terus yang kedua pendidikan tidak ada syarat pendidikan sebenarnya ya, hanya memang nanti menyesuaikan variatif ya. Contoh sepeda motor ya tidak tamat SD pun tidak apa-apa. Tapi syaratnya harus bisa baca tulis ya. Karena saat ini hampir semua kalau jadi pekerja itu harus bisa baca tulis karena alat atau part itu ya memang banyak keterangan di situ. Baca tulis, bisa hitungan matematika sederhana ya. Itu masih basic sebenarnya, matematika sederhana ya, tambah kurang bagi kali ya. Itu persyaratan tambahannya. Tapi yang diutama tadi KTP. KTP kan berarti sudah masuk angkatan kerja kan. Terus ijazah itu tidak ada batasan, yang penting ada ijazah apapun, tanpa ijazah juga boleh. Jadi pada akhirnya jatuhnya ke KTP. Iya. Baik, jadi itu tadi syarat dan kriteria dari BPVP ini atau Badan Pelatihan Vokasi, Balai Pelatihan Vokasi ini. Jadi mungkin bagi teman-teman di luar yang ingin masuk sebagai peserta di sini, tentunya harus lebih umurnya itu 18 tahun ke atas atau sudah memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, kalau begitu Pak, mungkin dari kriteria yang sudah disebutkan tadi, mungkin Bapak seberapa antusias masyarakat, seberapa antusias masyarakat dalam Balai Pelatihan Vokasi ini Pak? Antusiasnya variatif ya, karena ada 2 variabel yang mempengaruhi. Pertama itu dari sisi kami membuka program pelatihan itu berdasarkan kebutuhan industri atau pasar ya, baik usahanya maupun produksinya. Tapi di sisi lain ada kebutuhan masyarakat. Masyarakat itu mengikuti pelatihan berdasarkan minat. Ini yang masih kurang ini klop ini. Kalau biasanya bahasanya di ini link and match ya, atau tidak matching karena apa yang dilatih, apa yang dibutuhkan ya. Jadi paling banyak peminat sebenarnya di TIK dan bisnis ini cukup membludak antusiasnya. Tapi ternyata kebutuhan di lapangannya untuk tenaga kerja itu tidak sebanyak antusiasnya masyarakat. Tapi ada sektor-sektor lain kayak misalnya las, itu kebutuhannya tinggi, tapi memang peminatnya juga banyak, cukup kompetitif, tapi sebenarnya kebutuhan cukup tinggi ya. Sehingga kadang kita buka, atau listrik misalnya, listrik itu kadang kita buka 1 bulan belum ada peminat ya. Jadi ini juga memang kami kadang edukasi juga bahwa sampaikan di pejabat ya, atau kepentingan di daerah itu kita sampaikan bahwa ayo coba disampaikan ke masyarakatnya, jangan hanya karena hobinya ya, tapi lihat peluang pasar yang ada di sekitar kita ya. Secara keseluruhan peminatnya cukup tinggi di Sulawesi Tenggara karena kita setiap membuka pelatihan
itu dari 16 misalnya per kelas itu selalu kita harus adakan seleksi. Karena sebenarnya kalau yang daftar 16 ya mungkin seleksinya tidak ketat ya. Udah habis tes tulis, wawancara langsung masuk ya. Kecuali memang tadi ada beberapa hal, misalnya kalau di listrik buta warna itu sebaiknya kita kesampingkan, kita arahkan ke yang lain. Tapi selama dia memenuhi persyaratan udah lulus itu. Tapi ternyata contoh misalnya ada kebanyakan yang daftar 100 tapi yang diterima 16. Itu mau tidak mau kita ranking sebenarnya. Ranking pun sebenarnya bukan karena bahwa yang tidak pintar itu tidak boleh pelatihan. Semuanya boleh ikut pelatihan. Hanya kan lebih memudahkan kami pada saat melatih. Kalau kemampuannya itu tidak variatif, maksudnya tidak jauh beda ya. Gap kemampuannya itu lebih gampang menularkan atau menyampaikan informasi ya. Jadi ya sekalian kita latih dikelompokkan yang tidak bisa semua atau yang bisa. Ketimbang digabung yang bisa dengan yang tidak bisa itu agak susah ini ya. Memang bisa juga instruktur kami ya, karena contoh tadi kalau cuma 16. Jadi antusiasnya cukup tinggi dan kami juga kan sebenarnya ada di sosmed kami, apalagi anak-anak sekarang kan lebih tertarik lewat dari sosmed dulu ya. Ya ada IG kami, ada Facebook, TikTok ya, YouTube, ya Twitter, itu semua kita masuki dan biasanya informasinya dapat dari sana dan paling tinggi memang IG, Instagram. Jadi tiap ditanya itu dapatnya dari mana, Instagram, udah mendaftar dan segala macamnya. Bahkan ada yang ikut pelatihan dari sini ya di luar Sulawesi, di luar Sulawesi Tenggara. Ya, jadi keren sih Pak. Ya. Selanjutnya mungkin Pak, kalau boleh tahu, apakah Balai Pelatihan Vokasi ini memiliki mitra kerjasama dengan perusahaan atau mungkin industri lain dalam proses penyelenggaraannya sendiri Pak? Jadi kami beberapa perusahaan ya, kerjasama hampir semua sih sebenarnya, termasuk Kadin ya, yang terutama di bawah Kadin itu. Perusahaan-perusahaan tambang yang cukup besar, Virtu, terus SCM, OSS juga ya. Itu di sini, ada juga tidak ada MOU tapi bangun komunikasi ya, seperti Antam. Ya banyak, sebenarnya saya kurang tahu namanya, tapi itu cukup banyak ya kerjasamanya. Termasuk kalau di dalam kota sendiri itu otomotif banyak ya, Toyota, terus Honda, apalagi itu, Yamaha kalau sepeda motor ya. Itu ada kerjasama memang. Kerjasamanya itu biasanya kami fokus pada penempatannya, lapangan kerja. Kami kalau pelatihan itu kami biaya sendiri pelatihannya. Pasca pelatihannya kami konekkan ke sana. Karena kenapa kami konekkan ke sana juga? Ya ada dua sebenarnya dari sisi keuntungan ya dari kami. Selain serapannya langsung ketahuan masuk, yang kedua ada feedback dari perusahaan. Biasanya feedbacknya itu kami melatih nih, misalnya contoh paling gampang ya, LAS 6G. Terjun di lapangan, kemarin di Virtu masuk, ya udah kita minta feedbacknya, gimana? Ternyata dari sisi kemampuan teknisnya oke. Yang bermasalah di knowledge-nya, di sikap kerjanya. Itu yang menjadi perhatian kami. Oh gimana sih supaya apakah ada tambahan materi dan segala macam atau pengalaman-pengalaman yang dibagi, karena kan kalau sikap kerja ini tidak serta-merta 1 bulan itu orangnya bisa berubah ya. Tapi itulah pengalaman ya, artinya ada juga kemarin sepeda kalau nggak salah yang mobil ya, gimana kalau ada diesel ya, oh ya udah, itu artinya masukkan permintaan ya, karena ternyata bukan hanya mobil, kebetulan bengkel itu bukan hanya dia nangani mobil bensin, tapi diesel juga. Itu kan pengayaan buat kami untuk memperbaharui terus sesuai keinginan industri. Ya, kalau MOU langsung itu, kerjasama langsung itu yang saya sebut tadi, Virtu, SCM, OSS, terus Kadin juga ya. Kadin itu menjembatani hampir semua industri yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan hampir sebenarnya, bahkan bukan mitra pun, kadang kalau dia sudah pernah tahu alumni Balai Pelatihan Vokasi, dia minta sendiri langsung di sini. Ada pelatihan di sana, kapan selesai, dia adakan rekrut sini. Jadi kadang baru selesai pelatihan, seminggu kemudian ada rekrut untuk karyawan. Ya, itu sih yang ini. Terus masalah kemitraan pembiayaan pelatihan juga ada ya, yang biasanya yang kami lakukan itu kemitraan pembiayaan pada saat di lapangan. Pelatihannya bukan di sini, di balai, tapi kami bawa ke masyarakat. Itu biasanya untuk daerah area sekitar tambang. Ya pakai dana CSR-nya, kami yang latih kalau nggak salah ya pelatihan hidroponik itu ya untuk masyarakat di sekitar tambang, karena ternyata setelah dibina masyarakat tambangnya itu mereka jadi pengusaha, hasilkan sayurnya disuplai ke industrinya malah untuk mereka konsumsi. Oke baik, mungkin kita lanjut kepada pertanyaan
Selanjutnya, yakni Bapak yang ingin saya tanyakan adalah sejauh ini, mungkin 1 tahun terakhir, sudah berapa banyak peserta Pak yang sudah mengikuti Balai Pelatihan Vokasi ini Pak? Oh ya, yang untuk tahun 2024 kemarin ya, Iya, Pak. itu hampir 2000, sebenarnya tepatnya 1900 sekian ya, lupa detail di belakangnya, tapi hampir 2000. Itu pun yang kesanggupan kami kemarin 1800, 100-nya itu lewat sering kos atau bukan sering kos, biaya full dari ada dari SCM, ada dari Pemda ya. Pemda itu ada beberapa Pemda yang memang mereka mau tingkatkan tenaga kerjanya. Dan hampir tiap tahun kurang lebih kami latih 2000. Ya 2000 sampai 3000, sebenarnya kapasitas sampai 3000 karena bukan hanya kami yang latih sebenarnya. Iya. Kami itu ada 5 balai di sini di daerah, itu di bawah supervisi kami. Memang secara kelembagaan di bawah Pemda, pemerintah daerah, tapi untuk program maupun pembiayaan itu di bawah supervisi kami. Ada di Kolaka Utara, Konawe Selatan, Buton, Konawe Utara juga itu yang. Ya, baik Pak, mungkin Pak bagaimana harapannya, kan sekian banyak peserta yang sudah melakukan pelatihan selama 1 tahun terakhir ini Pak. Mungkin harapannya terhadap lulusan-lulusan yang sudah mengikuti Balai Pelatihan Vokasi ini Pak. Oh ya. Harapannya tentu ya niat untuk pelatihan untuk dapat kerja ya. Jadi harapannya semoga yang ikut pelatihan ya bisa langsung dapat pekerjaan. Dan yang paling utama jangan milih-milih jenis pekerjaan ya. Karena mentang-mentang sudah punya skill akhirnya milih perusahaannya. Kalau bisa saran saya udah ambil dulu yang ada sekaligus menambah skillnya juga, karena kan kita kerja itu bukan hanya persoalan bekerja atau dapat penghasilan, tapi itu secara tidak langsung juga kita belajar menambah skill kita ya. Itu harapannya sih untuk yang sudah lulus ya, semoga dapat kerja secepatnya. Oke Pak, baik. Jadi ini tadi harapannya untuk peserta yang sudah lulus. Terus Pak, bagaimana harapannya untuk generasi muda yang mungkin nanti akan menyaksikan podcast kita pada pagi hari ini? Bagaimana harapannya untuk generasi muda terhadap bagaimana pentingnya itu keterampilan dalam dunia pekerjaan? Oh ya, oke, baik ya. Bagus sekali pertanyaan Mbak. Jadi untuk masyarakat, terutama masyarakat Sulawesi Tenggara ya, ini karena bukan hanya Kendari tapi di seluruh Sulawesi Tenggara. Ya harapannya sih memang tamat dari dunia pendidikan atau pas masuk usia kerja langsung dapat kerja. Tapi kan ternyata tidak selamanya ideal seperti itu. Seiring perubahan zaman, tantangan, perubahan pekerjaan, banyak yang hilang, banyak yang pekerjaan baru ya. Kalau teman-teman belum punya skill, ayo ikut pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari ya. Atau balai yang tadi saya sebutkan, ada 5 balai di daerah-daerah minimal dekat dengan kampungnya. Insya Allah kalau ikut pelatihan, kami pastikan selesai pelatihan sangat terampil ya. Sudah bisa melakukan pekerjaan, baik dia kerja di industri maupun wirausaha sendiri. Yang berikutnya, jangan milih pelatihan sesuai passionnya, tapi lihat potensi pasarnya ya. Kalau kebetulan potensi pasar sesuai passion itu lebih bagus. Tapi jangan memaksakan passion tapi tidak ada pasarnya. Kecuali memang teman-teman punya kemampuan lebih bisa menciptakan pasar, silahkan. Tapi kalau belum sampai ke sana ya minimal ikuti dulu tren pasar, ke arah mana sih industri kita, ke arah mana sih UMKM-nya kita, maka pelatihan itulah yang kita sambut. Dan kebetulan pelatihan yang ada di BPVP Kendari itu pelatihan-pelatihan yang memang sudah menyesuaikan kebutuhan pasar, kebutuhan UMKM, kebutuhan industri. Jadi ayo ikut pelatihan dan sangat gampang sebenarnya. Dimanapun ya kalian, tidak mesti harus di Kendari untuk mendaftarnya. Kalian boleh mendaftar secara online di namanya Siap Kerja ya. Di Siap Kerja situ kalian bisa memilih pelatihan apa ya sesuai kemampuan kalian atau sesuai passion kalian yang pelatihan yang ada itu, dan ada potensi pasarnya atau peluang lapangan kerjanya. Itu daftarnya online ya. Tesnya pun masih online. Nanti setelah mau keterima baru datang ke sini wawancara, terus masuk ikut pelatihan ya. Wawancara juga rencana kami ke depan di tahun-tahun mungkin setelah ini ya, itu secara online juga. Jadi datang sini tinggal kemampuan teknis sesuai bidang yang dibutuhkan. Karena ada juga kalau memang tidak mau ada tes teknisnya ya, pilih pelatihan yang tidak, yang kebutuhannya no skill ya. Ya contoh sepeda motor itu no skill ya, tata kecantikan itu no skill, las itu no skill di awal. Jadi tidak masalah. Sudah lulus wawancara, keterima, panggil, baru datang ke sini. Ya kalau tidak punya tempat tinggal pun ya, asal tidak banyak ya, sesuai kemampuan kapasitas selama kami ya, kami siapkan untuk tinggal sana.
tentu ya biaya untuk hidupnya tanggung sendiri ya. Gitu. Jadi ayo kami dari sisi pemerintah sudah menyiapkan fasilitas yang ada ya untuk ikut pelatihan. Biayanya gratis ya, mulai dari pendaftaran sampai selesai pelatihan tidak ada kami pungut biaya. Baik dari pendaftaran, biaya bahan pelatihan itu tidak ada. Jadi ya jangan khawatir untuk itu ya. Biaya sertifikat terakhir itu pun tidak ada ya. Jadi jangan khawatir, mulai dari pendaftaran, pelatihan sampai tamat lulus pelatihan itu full dibiayai oleh negara ya. Tidak ada biaya satupun dari teman-teman. Jadi ya sekali lagi manfaatkan peluang ini ya untuk supaya teman-teman bisa langsung mengisi dunia kerja, baik itu usaha mandiri maupun masuk di industri ataupun jadi tenaga kerja atau karyawan. Mungkin. Baik Pak, terima kasih atas pesannya yang sangat luar biasa. Insya Allah pesannya ini akan kami sampaikan kepada pemirsa atau teman-teman yang akan menyaksikan podcast kita pada pagi hari ini. Tentunya harapan dan pesannya insya Allah itu sangat-sangat membantu Pak tentunya. Insya Allah akan menjadi motivasi bagi generasi-generasi yang akan menonton podcast kita. Oke Pak, mungkin atas waktunya saya ucapkan banyak terima kasih Pak. Atas waktunya karena meluangkan waktunya untuk kami podcast berbincang sharing-sharing terkait Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari ini Pak. Baik, mungkin saja teman-teman yang ingin kami tayangkan pada hari ini. Saya Ilma Yusni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.